Satu-satunya penjelasan bagi saya itu justru memanfaatkan kondisi COVID dan Ramadan. Sebab kalau COVID begini ada kebijakan PSBB, orang tidak akan ada mobilisasi masyarakat yang banyak. Yang kedua, di bulan Ramadan presiden sebelumnya itu masyarakat enggan untuk turun ke jalan ketika Ramadan. Kan kalau wilayahnya Saidi itu kan gerakannya HAM mestinya yang mendorong, yang mendukung. Jadi memang polarisasinya sudah parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih bersama saya Gasan Syagi Kalbak dan Bapak Fuad. Dan ini kita masukin nih Pak, ada berita yang lagi hot banget dan semuanya di Twitter nih rame banget diperbincangkan karena di saat yang menderita ini, di saat semua orang lagi memperhatinkan Pak ya istilahnya, ada apa ya? Cari aman ya kata-kata ya. Ya pokoknya ini tentang iuran BPJS lah Pak. Iya. Ini kan dinaikkan. Kalau menurut Bapak tanggapan Bapak seperti apa Pak? Iya, lagi-lagi ini kan manajemen image-nya bermasalah. Itu kalau bicara image. Bicara substansinya mungkin lebih dahsyat lagi. Kehilangan sensitivitas kepada publik gitu ya. Karena yang diurus soal kesehatan. Kesehatan di negara kita itu mahal. Benar. Beda kalau bicara kesehatan di negara-negara maju. Orang punya uang untuk kesehatan sedikit tidak bermasalah. Yang kedua, memang negara punya tanggung jawab besar dan itu sudah punya sistemnya. Tapi bicara kesehatan di Indonesia itu biaya yang sangat mahal. Benar. Artinya sesuatu yang luxurious gitu buat semua lapisan masyarakat. Nah, kita dikejutkan dengan pengumuman pemerintah menaikkan BPJS. Ya, padahal Mahkamah Agung sudah menerbitkan keputusannya yang sebagian orang menafsirkannya membatalkan. Tapi bagi pemerintah tidak membatalkan. Pemerintah beranggapan MA tidak membatalkan. Coba baca lagi kata pemerintah, karena keputusan MA itu hanya memberikan pada pemerintah untuk mengubah, merevisi atau tidak menaikkan. Nah, pemerintah berlindung di balik itu bahwa pemerintah tidak melanggar apa yang diputuskan oleh MA. Tapi apapun ceritanya, itu yang saya katakan tadi, bernegara, mengelola negara itu bukan hanya wilayah legal formal, bukan hanya wilayah wilayah kita memimpin kemudian masyarakat, tapi harusnya mampu membaca suasana kebatinan masyarakat. Gitu. COVID ini terdampak bukan hanya kepada orang-orang yang selama ini miskin, tapi orang yang kelas menengah pun terdampak. Benar. Nah, contoh orang yang miskin misalnya karena pedagang kecil ya, harian itu terdampak. Tapi kan banyak pengusaha-pengusaha juga yang harus gulung tikar, yang selama ini boleh dibilang bukan miskin, tapi terdampak. Nah, dengan BPJS ini memang diklasifikasikan. Ini logika berpikir pemerintah ya. BPJS itu yang dinaikkan itu hanya kelas 1 dan kelas 2. Kelas 3 tidak dinaikkan. Tahun 2021. Nah, baru Juli nanti 2021 itu naikkan. Itu pun dengan biaya yang ada ini pemerintah sudah memberikan subsidi. Yang kelas 3 itu 25.000, harusnya 42.000. Pemerintah mensubsidi 16.000. Nah, nanti 2021 subsidinya dikurangi 7.000. Alasan pemerintah ketika negara tidak mampu, pemerintah justru mendorong ini. Mendorong solidaritas di antara masyarakat. Yang orang kaya harusnya menyumbang kepada yang miskin. Maka yang kelas 1, kelas 2 dinaikin. Supaya mensubsidi yang kelas bawah. Karena pemerintah tidak mampu. Jadi cara berpikirnya, pemerintah mengatakan negara hadir untuk mengelola, mendorong bagaimana yang kaya itu bisa mensubsidi yang miskin. Pertanyaan kita, itu kan tanggung jawab negara. Kenapa dialihkan kepada masyarakat, harus menyumbang pada masyarakat yang lain? Persis seperti kritik orang ketika COVID-19 muncul itu di negara manapun gitu ya, negara memberikan subsidi kepada masyarakat, ini malah buka rekening. Kayak masyarakat siapa yang mau bantu pemerintah gitu ya, untuk membantu masyarakat. Jadi itu yang dikritisi orang. Nah, soal BPJS-nya pemerintah berlindung istilahnya di balik semantik, di balik keputusan MA. Tapi dia tidak melihat esensi bahwa ini persoalan kesehatan dan masyarakat sedang susah-susahnya. Jadi sensitivitasnya hilang.
Satu-satunya penjelasan bagi saya itu justru memanfaatkan kondisi COVID dan Ramadan. Sebab kalau COVID begini ada kebijakan PSBB, orang tidak akan Keluar. ada mobilisasi masyarakat yang Iya. banyak. Yang kedua, di bulan Ramadan presiden sebelumnya itu masyarakat enggan untuk turun ke jalan ketika Ramadan. Dulu pernah pemerintah menaikkan BBM sehari sebelum Ramadan tidak. Iya. Jadi itu saja, dan pemerintah tahu sebetulnya ini akan tidak mengenakan buat masyarakat. Satu-satunya penjelasan memang nggak ada uang. Tapi kan ini sebenarnya BPJS itu adalah bukan persero Pak, yang tidak bisa untuk diambil untung Pak. Iya, itu alasan pemerintah bahwa justru BPJS selama ini defisit. Tapi kita lihat gaji dari direksinya 300 jutaan. Itu kan kenapa nggak kayak dipotong gitu Pak? Atau misalkan ada subsidi dari yang jabatan tingginya. Ya kalau soal itu kan udah lama. BUMN juga selama ini banyak BUMN yang rugi, tapi ngelihat gaji-gaji direkturnya kan luar biasa. Bagaimana sebuah perusahaan yang merugi tapi tidak berimplikasi pada pendapatan direkturnya? Kan di mana-mana kalau perusahaan itu kalau nggak tercapai target maka akan dikurangi, akan berpengaruh kepada seluruh jajarannya SDM yang ada di perusahaan. Ini kan nggak ngaruh BUMN. Mau untung mau rugi, direkturnya tetap punya fasilitas bintang 5, lalu kemudian gajinya juga luar biasa. Nah ini juga sama BPJS, kondisinya seperti ini, dan akhirnya mengingatkan kita pada nggak usah jauh-jauh. Yang tempo hari staf khusus milenial presiden saja kan 50 juta per bulan untuk kerjaan memberikan masukan. Hanya memberikan masukan, tidak punya kekuatan implementatif, tidak juga punya kekuatan memaksa presiden. Presiden mau silakan, enggak ya sudah. Tapi digaji 50 juta. Ini hebat sih Pak, berbicara tentang hebat nih Pak. Ini ada dari tweet ya Pak. Naiknya BPJS adalah bentuk dari kebijakan Jokowi yang sangat pro rakyat, dan tidak turunnya BBM adalah caranya memimpin rakyat Indonesia untuk selalu mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara. Kurang hebat apalagi Jokowi. Ya, itu tadi yang saya bilang memang kecanggihannya kooptasi. Tidak dimunculkan sebagai sebuah headline besar gitu ya, apalagi mendorong orang untuk turun ke lapangan. Saya nggak tahu aktor-aktornya juga tidak punya kekuatan besar untuk menyuarakan ini. Setingkat Said Didu misalnya, suara vokal yang anehnya itu yang memberikan dukungan itu 212 yang diasumsikan orang selama ini gerakan keagamaan. Kan kalau wilayahnya Said Didu itu kan gerakannya HAM mestinya yang mendorong, yang mendukung. Jadi memang polarisasinya sudah parah. Orang mengkritik pemerintah, tidak ada yang membela, lalu kemudian yang lebih dekat adalah gerakan keagamaan 212 mendukung nggak ada linknya gitu dengan apa yang disuarakan oleh Said Didu. Tapi sebegitunya karena memang tidak ada lagi yang memberikan dukungan gitu. Jadi 212 memberikan dukungan, saya kira mungkin memang sisa-sisa pilpres Said Didu siapa yang mendukung, lalu kemudian didukung. Nah Pak, ini berbicara nih Pak, ini kan kata BPJS Kesehatan itu kenaikan iuran sesuai aspirasi masyarakat. Apakah benar Pak kita mengaspirasi seperti itu Pak? Jadi itu saya bilang untuk memberikan statement kan hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama akademis. Anda bisa menyatakan bahwa ini aspirasi masyarakat setelah Anda melakukan survei, presentasinya berapa yang memang menginginkan itu. Tapi dalam dunia politik nggak dianggap itu yang namanya suara akademis. Kalaupun wilayah politik juga harus yang berbicaranya itu representasi masyarakat. DPR paling tidak, ini DPR pun tidak mengeluarkan suara itu. Nah ini justru yang bawahan dari eksekutif yang berbicara ini aspirasi masyarakat. Bingung saya, bagaimana dia menangkap bahwa ini adalah aspirasi masyarakat. Nah, kalau dia hanya berbicara sekedar gini, oh ini memang pemerintah punya kebijakan, kesulitan, gitu. Saya mengerti. Tapi dia kok bisa sampai membaca
Ini aspirasi masyarakat bagaimana bisa Dan gawatnya ini kan pembisik di presiden gitu Pak. Jadi apa ya? Ya itu orang menyebutnya kan oligarki, gitu ya, kekuasaan segelintir orang. Sehingga pemerintahan ini harusnya kan kuat presiden itu, Benar. presidensial itu kuat pendukungnya. Tapi sekarang kita juga kehilangan deteksi siapa yang memberikan pengaruh luar biasa kepada presiden. Apakah memang partai pendukungnya atau free riders, ya, atau memang orang-orang swasta yang memang punya kedekatan tertentu. Yang jelas tidak mungkin keputusan presiden secara individu. Kalau lihat track recordnya, presiden sekarang itu kan bukan basisnya dari partai, bukan ketua partai, gitu ya. Kalau ketua partai dia akan kuat ke bawah, seperti misalnya SBY ya, atau Megawati. Tapi dia bukan ketua partai, bukan juga tokoh di masyarakat. Jadi tidak punya pergaulan elit. Pergaulan elitnya tidak ada. Beda dengan ketua partai kan lobbynya. Maka sangat tinggi peluang siapapun yang akan masuk memberikan pengaruh kepada presiden. Oke Pak, jadi tentang ini ada tambahan atau closing statement Pak? Iya, kita memang hitungannya bulan ya, hitungannya hari, ditampilkan berbagai macam atraksi kebijakan dari pemerintah yang simpang siur. Simpang siur artinya ini, dari soal COVID saja yang ditampilkan adalah dalam tanda petik konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang kedua yang ditampilkan adalah konflik antar pejabat sendiri, saling bantah. Yang ketiga terjadi inkonsistensi kebijakan. Kadang diubah. Betul, PSBB, lalu kemudian ada relaksasi. Contoh sederhana, sekarang kan yang jadi semacam imbasnya ada konflik antar masyarakat. Contoh, kemarin pemerintah meminta bantuan pemuka agama, meyakinkan kepada masyarakat bahwa COVID ini berbahaya, tidak kasat mata, maka ditutuplah rumah-rumah ibadah, gitu ya. Nah sekarang bagaimana pemuka agama memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa ini berbahaya kalau kemudian bandara penuh, mall dibuka juga, ada relaksasi seperti itu. Akhirnya yang berhadapan bukan pemerintah dengan masyarakat akan ada konflik horizontal dengan pemimpin mereka, dengan para ustadz, dengan para ini. Kita, artinya tokoh masyarakat, umat terutama, ini sensitif. Bagaimana menjelaskan masjid ditutup tapi bandara dibuka? Bagaimana mau menjelaskan musola ditutup tapi McD di Sarinah dibiarkan orang berkumpul? Nah, ini akhirnya jadi polarisasi yang nggak benar, tidak. Belum lagi soal bantuan, soal pendataan, data Departemen Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, belum lagi pemerintah daerah, gitu ya. Bagaimana penyalurannya, bagaimana komunikasinya. Ini bagi saya memang kita dihadirkan bukan hanya soal COVID-nya, tapi dihadirkan bagaimana potret manajemen negara itu di mata masyarakat jadi pertanyaan. Meskipun masyarakat bawah tidak begitu mengerti, tapi orang-orang yang lama-lama saya khawatir ini ada semacam devaluasi kepercayaan pada pemerintah. Banyak kok Pak, contoh aja wakil wali kota Solo sekarang. Dia bilang kan Pak Jokowi sengsarakan rakyat kan. Ya itu kan sinyal yang paling jelas. Orang yang dalam satu tempat, satu partai, lalu punya kedekatan emosional, beberapa kali memberikan pernyataan. Bukan hanya itu, dia juga memberikan pernyataan bahwa ya kalau sudah buat kebijakan tidak boleh pulang kampung, ya siapapun tidak boleh pulang kampung, termasuk ke Solo ini. Jadi ini saya sih hanya melihat itu, Mas Gasan. Rumusnya sederhana. Ketika saluran-saluran itu ditutup, orang untuk menyampaikan masukan, menyampaikan kritik, memberikan himbauan pada pemerintah, termasuk lewat parlemen, maka saluran-saluran yang lain akan dicari oleh orang secara kreatif, dan itu berbahaya buat pemerintahan. Saya tidak mengatakan social unrest, tapi kan orang ada batasnya gitu.
Para pendukung Jokowi sebelumnya yang sudah berteriak-teriak akhirnya akan bertanya, apa untungnya saya mendukung seorang presiden kalau kemudian kebijakannya berpengaruh kepada dapur saya? Kan bisa sampai seperti itu. Itu dana buat caleg kemarin 20 triliunan Pak, lumayan. Terus malah dipertanyakan presiden kita. Iya, itu bagi penduduknya sendiri ya, dan masyarakat bawah gitu, yang selama ini mungkin bisa diatasi image-nya melalui media massa, melalui kooptasi suara-suara yang kritis, tapi sampai berapa jauh? Karena dibantu dengan COVID ini, pembangunan infrastruktur juga yang jadi andalan tidak bisa lagi diandalkan, tidak ada yang bisa diciptakan pada masyarakat bahwa ini untuk kemaslahatan masyarakat gitu. Ini ya suara-suara selama ini yang pesimis pada akhirnya akan mendapatkan justifikasi justru dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Oke deh Pak, thank you banget Pak ya. Terima kasih buat sharing sampai yang tentang iuran BPJS ini. Iya. Jadi habis ini kita mau bahas tentang komunisme. Nah jadi sampai sini aja. Buat kalian sebelum ini ada tentang DPR yang cetak 600 triliun dan habis ini kita mau bahas tentang komunisme ini. Jadi segitu aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video.